Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Nasi semuanya. Untuk kali ini, Sarmin akan membahas tentang yang namanya osteoporosis. Jadi, say goodbye to osteoporosis. Jadi, osteoporosis itu berhubungan dengan tulang. Yuk kita coba simak dulu ya. Jadi, mengenal tulang itu, kita harus tahu dulu mitos atau fakta. Yang pertama, apakah tulang seiring dengan kita bertumbuh besar akan kehilangan beberapa tulang? Mitos atau fakta? Dan ternyata adalah fakta. Mengapa? Karena saat kita dilahirkan pertama kalinya memiliki sekitar 300 buah tulang. Namun, seiring tubuh bertumbuh besar, justru tulang kita berkurang menjadi 206 tulang. Mengapa demikian? Karena terjadi beberapa tulang-tulang kecil itu bersatu menjadi tulang-tulang yang lebih besar dan kokoh. Makanya jumlahnya jadi berkurang. Jadi bisa berkurang tulangnya, itu adalah fakta. Yang kedua, mitos atau fakta. Tulang dalam rangka manusia saling berhubungan. Oke, mitos atau fakta? Ternyata adalah mitos. Antara satu tulang dengan tulang yang lainnya itu terdapat sendi yang menghubungkan kedua tulang tersebut supaya bisa lengket. Jadi dengan demikian antara tulang tidak saling berhubungan, tetapi dilapisi tulang rawan dan cairan sendi yang mencegah gesekan antar tulang. Jadi tulang itu bukan berhubungan dari satu ke yang lainnya, tetapi dibatasi dengan sendi yang berisi cairannya ataupun tulang rawan sebagai bantalannya supaya tidak menimbulkan gesekan pada saat kita bergerak. Nah, apa sih fungsi tulang bagi kita? Yang pertama adalah menahan dan menopang tubuh kita. Nah, jadi kalau kita ingin terlihat gagah, kuat, jadi kita harus posisikanlah tulang kita dengan kokoh supaya penampilan kita juga bisa tegap. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Jadi kita mau terlihat kekar ataupun tegap, itu tulangnya juga harus bagus. Kemudian juga bisa melindungi organ, contohnya tulang dada ya. Jadi melindungi organ jantung kita, paru-paru kita, itu semua adalah di dalam tulang tersebut, di bagian dalam dari tulang. Kemudian juga adalah alat gerak pasif. Dan tulang juga tempat melekatnya otot. Seperti kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, tulang itu adalah rangkanya. Jadi rangkanya itu kita baru bangunkan semen. Jadi semen itu adalah ototnya. Jadi tulang itu sangat penting. Kemudian juga tulang ada tempat pembentukan sel darah merah kita. Dan tulang juga tempat penyimpanan mineral. Jadi tulang sangat berfungsi, sangat baik bagi kita ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu masa tulang dari usia kita, dari waktu ke waktu. Dan pada usia 20 tahun, pertumbuhan tulang antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Pria lebih cepat bertumbuhnya tulang. Kemudian masa puncak tulang itu bertumbuh juga laki-laki lebih tinggi ya. Karena memang posturnya sudah kodratnya laki-laki biasanya lebih tinggi daripada perempuan kalau tulangnya kalsiumnya cukup. Kemudian masalah ke menopause itu bisa mengakibatkan tulang kita juga kehilangan komposisinya, itu lebih condong ke perempuan pada usia sekitar 50 tahunan karena ada namanya menopause. Kemudian tulang juga akan kehilangan masanya atau beratnya ya, masanya jumlahnya itu pada saat usia 70-an. Jadi sudah bisa kalau kita tua biasanya kita akan lebih mudah terserang osteoporosis pada umumnya. Nah, osteoporosis itu apa? Artinya itu secara umumnya adalah suatu penyakit tulang yang sistematik, yaitu dengan tanda menurunnya kekuatan tulang sehingga mudah patah. Jadi kalau kita di Indonesia kita kenal dengan namanya keropos tulang. Jadi tulang kita sudah berlubang-lubang. Itulah osteoporosis.
Nah, osteoporosis dan T-score. T-score itu adalah kepadatan tulang yang biasa diukur kalau normalnya adalah antara -1 sampai angka 4. Itu adalah batas normal kalau untuk usia lebih kurang 30 tahunan. Kalau sudah ada tanda kuningnya itu di bawah -1 sampai ke angka -25 itu disebut dengan osteopenia. Itu bahwasanya massa otot kita sudah mulai berkurang atau lebih rendah. Kemudian kalau sudah di bawah -2,5 itu disebut dengan osteoporosis. Nah, bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang. Di angka normalnya adalah -1 sampai batasan 4. Itulah T-score kita. Nah, tahukah Bronsis untuk di seluruh dunia yang manusia lebih dari 50 tahun akan mengalami fraktur atau patah tulang akibat osteoporosis. Untuk wanita itu adalah 1 dari 3. Untuk pria 1 dari 5 akan menyebabkan fraktur. Dari setiap 3 detik jadi 1 fraktur akibat osteoporosis. Kalau untuk Indonesia, untuk orang yang osteopenia itu adalah 1,7%. Untuk osteoporosis ada 10,3%. Jadi sudah banyak ya tanda-tanda massa otot kita berkurang. Hampir dapat setengah dari jumlah populasi di Indonesia, 41,7%. Dan ternyata lebih banyak adalah di wanitanya, karena wanita biasanya mengalami yang namanya menstruasi, jadi bisa mengakibatkan pelepasan sel darah merah dan disitulah pembentukan kalsiumnya. Apa sih resiko terkena osteoporosis yang menyebabkannya? Kalau yang tidak dapat diubah itu adalah riwayat keluarga. Kemudian usia itu tidak bisa kita ubah. Kemudian jenis kelamin, ya kalau yang namanya perempuan itu biasanya lebih cenderung akan mudah terkena osteoporosis, itu tidak bisa kita ubah. Menopause ya kalau perempuan. Kemudian ras Asia dan Kaukasia. Kaukasia adalah ras Eropa. Itu tidak bisa diubah. Yang dapat diubah adalah hindari minuman tinggi kafein dan tinggi alkohol. Bisa menyebabkan resiko terkena osteoporosis. Juga merokok. Juga kurangilah aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Dan perbanyak kalsium. Jadi kalau kita kalsiumnya rendah, maka kita bisa terkena resiko osteoporosis. Juga kurang asupan vitamin D dan kekurangan protein. Itu adalah beberapa faktor resiko osteoporosis yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Nah, apa sih gejala osteoporosis? Itu biasanya menurunnya tinggi badan kita. Jadi kita dari masa muda itu makin usia kita bertambah, kita akan lebih terasa kok saya semakin pendek. Itu karena sudah ada gejala osteoporosis. Karena kepadatan tulang kita sudah mulai menurun, jadi tulang kita jadi rapuh, jadi lebih pendek jadinya. Ya, kemudian juga kalau lebih parah, postur kita akan menjadi bungkuk dan sakit punggung yang jangka lama. Kemudian juga bisa retak tulang. Osteoporosis ini tidak memiliki gejala, jadi adalah penyakit pembunuh secara diam-diam, silent disease. Jangan anggap remeh tentang osteoporosis, karena kalau tulang kita sudah mulai berlobang, maka tulang kita sudah tidak kokoh. Kita juga akan menjadi lumpuh kalau sudah terkena osteoporosis berat. Nah, tipsnya bagaimana kita menjaga kesehatan tulang kita? Yaitu pertama, rutin berolahraga. Jadi ada beberapa cara olahraga yang bisa ya. Misalkan jalan-jalan, hiking, ya, menari, juga boleh ya. Kemudian juga kita boleh push up, squat, dan juga boleh stretching. Itu ada beberapa contoh olahraga yang bisa menjaga kesehatan tulang kita dan harus rutin. Hindari kebiasaan buruk. Jadi ubahlah pola hidup kita ya. Tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, dan hindari minuman bersoda. Lakukanlah screening secara berkala. Jadi lakukan tes kepadatan tulang kita secara rutin. Jadi untuk mengetahui bahwasanya kita sudah terkena osteoporosis atau masih belum.
dan konsumsi gizi seimbang. Jadi kita harus mempunyai makanan pokok yang cukup karena mengandung makronutrisi, dan lauk pauk ada makronutrisinya, protein, lemak, buah-buahan, sayuran ada mikronutrisinya, juga ada fitonutrisi dan serat. Jadi makanan pokok itu adalah sepertiga dari piring kita, sayuran sepertiga dari piring kita. Mengapa sayuran lebih banyak? Karena di dalam sayuran itu ada banyak mengandung mikronutrisi, vitamin dan mineral yang sangat bagus untuk pertumbuhan tubuh kita dan juga tulang kita. Sedangkan sepertiga sisanya adalah dibagi menjadi lauk pauk dan buah. Cukupi kebutuhan kalsium. Jadi untuk usia produktif itu sekitar 1000 mg. Yang banyaklah makanan yang sumber kalsiumnya tinggi. Contohnya keju, ya, kacang kedelai, dan bayam. Bayam bukan zat besi doang, tapi juga ada kalsiumnya. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, di Indonesia wilayahnya hampir rata-rata semua wilayah di Indonesia adalah sangat-sangat rendah kalsiumnya. Tadi kita lihat tabelnya 1000 mg, tapi di sini adalah lebih kecil dari 400 mg per harinya. Selanjutnya, bagaimana tips menjaga kesehatan tulang, yaitu konsumsi vitamin D. Tergantung usia kita, jadi AKG-nya, angka kecukupan gizinya juga berbeda-beda tergantung usia kita. Itu selain kita konsumsi vitamin D, kita juga bisa mendapatkan sumber vitamin D dari endogen, yaitu dari sinar matahari. Kemudian juga ada beberapa makanan dari disebut dengan eksogen, ya. Itu contohnya ada jamur, kemudian ada ikan salmon, susu, kuning telur, dan tadi contohnya keju juga, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ya, yang kekurangan vitamin D pada wanita itu adalah 50% untuk usia 45 sampai 55 tahun. Dan untuk pekerja yang dalam ruangan itu akan defisiensi vitamin D hampir mencapai 78%, karena di dalam ruangan tidak terkena sinar matahari. Seperti kita ketahui, sinar matahari adalah salah satu sumber vitamin D. Dan ada 48% pekerja di luar ruangan yang defisiensi vitamin D. Jadi bukan di luar ruangan bisa cukup vitamin D-nya, juga ada 48% ya yang bisa defisien vitamin D kalau yang bekerja di luar ruangan. Kemudian orang yang tinggal dekat garis ekuator atau negara tropis tidak menjanjikan kecukupan vitamin D dalam tubuh kita. Ya, tidak ada pastinya kalau untuk yang tinggal di daerah tropis. Nah, dari suplemen apa sih yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk tulang kita? Itu salah satunya adalah kalsium magnesium D dari Nutrilite. Nutrilite Kalmak D, kalau kita singkat Kalmak D, kalsium, magnesium, D itu vitamin D. Dalam satu botol ini kalsium magnesium D ini adalah terdapat 3 nutrisi esensial. Ada 200 mg kalsium, ada 88,33 mg magnesium, dan ada 3,33 mikrogram vitamin D3. Kalsium bisa menjaga dan membangun kesehatan tulang, memberikan kekuatan dan struktur tulang kita kokoh. Kemudian magnesium bisa mengontrol kadar kalsium kita, dan vitamin D D3 mengoptimalkan penyerapan kalsium di usus kita. Selanjutnya, dalam Kalmak D itu terbuat dari kandungan rumput laut terkalsifikasi. Ini bahan dari multimineral alami yang kaya kalsium dari ganggang merah dan tidak mengandung laktosa, jadi dapat dikonsumsi oleh vegetarian dan vegan. Disarankan 3 tablet per harinya untuk kondisi yang normal-normal saja. Kalau kita punya kebutuhan khusus, kita boleh tambahkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di balik label Nutrilite itu untuk kalsium magnesium ya, diambil dari tumbuh utamanya adalah rumput laut yang terkalsifikasi. Pertama, ada dari memilih tanamannya. Di sini diambil bahan bakunya dari rumput laut. Kemudian kenapa diambil rumput laut? Karena sumber kalsium dan magnesium dan banyak mineral alami lainnya di dalam rumput laut.
Kemudian langkah kedua adalah menyeleksi benih. Jadi tidak sembarang diambil rumput lautnya, tapi ambil dari yang berwarna ungu karena kaya akan nutrisi. Kemudian memilih ladang. Jadi bukan sembarang perairan yang bisa diambil, tetapi ladang yang bersertifikat Nutrisert yang terdapat di Islandia. Di langkah keempat, menanamnya. Jadi ada ilmuwan dan ada research institutnya yang selalu menjaga dan memastikan lingkungan laut itu terjaga ke alamiahnya. Memanen juga ada lisensi untuk menambang rumput laut dan kapalnya selalu diperiksa kebersihannya sebelum mulai memanen. Dan ekstraksi ya rumput laut yang dikumpulkan itu dicuci, dikeringkan dan digiling. Hasilnya bubuk itu yang kemudian dikirim ke fasilitas MW untuk diubah menjadi tablet. Diolah. Langkah ketujuh ya, bahan baku dipilih sangat hati-hati untuk membantu mengendalikan kontaminan potensial seperti logam, berat, pestisida, bahan asing, iridasi dan mikroba. Itu semua akan dipilih secara hati-hati. Kemudian dikemas dan semua itu dikemas itu disetat dengan baik-baik terus sampailah di tangan konsumen. Jadi ada 9 langkah di balik label Nutrilite. Ini khususnya kalsium magnesium D. Selain kalsium magnesium, kita boleh tambahkan yang namanya high protein. Mengapa kita perlu protein? Karena protein itu membentuk sekitar 50% dari volume tulang kita. Jadi tulang kita pada berisi, harus kita tambahkan protein. Jadi protein kalau kita pecahkan menjadi lebih kecil disebut dengan asam amino. Jadi kalau asam amino kita cukup, maka bisa mendukung pembentukan dan pemeliharaan tulang kita tetap kuat dan kokoh. Dan di dalam Nutrilite high protein terdapat 9 asam amino esensial. Kita ketahui asam amino esensial ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita, sehingga harus dipenuhi dari asupan makanan. Nutrilite high protein ini terbuat dari kombinasi yang unik, yaitu kacang kedelai, kacang polong, dan gandum, yang menghasilkan skor PDCAAS sama dengan 1. Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score 1, nilai maksimal. Yang artinya, apapun yang kita masukkan protein ini, itu mulai dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Kemudian kita jangan lupa tambahkanlah yang namanya Nutrilite Mix Collagen Drink. Kenapa kolagen itu bisa bermanfaat untuk tulang? Karena terdapat peptida kolagen yang berfungsi meningkatkan kepadatan mineral tulang kita. Juga ada isolat protein kedelai dan ada tambahkan ekstrak bunga krisan. Ini sangat enak diminum. Jadi kalau tulang kita sudah kuat, kita juga harus jaga sendi kita juga sehat dong. Jadi apa sih fungsi sehat? Fungsi sendi itu adalah membuat kerangka kita menjadi lebih fleksibel. Tanpa adanya sendi, tulang kita mustahil bisa digerakkan. Jadi akan sakit kalau kita tanpa sendi, karena tulang itu akan bergesek. Jadi untuk sendi yang sehat kita perlu Nutrilite Glucosamine with Boswellia. Glucosamine ini menjaga kesehatan tulang rawan kita untuk di persendian, itulah glukosamin. Kemudian 80% kandungannya adalah glukosamin aktif, yaitu glukosamin HCl. Kemudian ditambahkan fitonutrisi dari konsentrat citrus dan cherry accelera untuk supaya glukosamin ini tidak mudah teroksidasi. Ditambahkanlah dengan cherry dan citrus. Kemudian juga tambahkan dengan Boswellia, yaitu untuk anti radang dan mengurangi nyeri. Diambil dari bahan yang bebas pencemaran, yaitu dari kulit udang di perairan Atlantik Utara. Oke, demikianlah video saya kali ini. Say goodbye to osteoporosis. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Thank you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.